Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda, kisah Ibrahim. Ini bukan cuma soal cerita religi loh, tapi ini adalah cerminan dari salah satu pencarian terbesar dalam sejarah manusia. Yuk kita gali lebih dalam dua perjalanan utama beliau. Coba dibayangin, ada seorang cendekiawan, Abbas al-Akkad, yang bilang kalau penemuan Ibrahim, yaitu penemuan tentang satu Tuhan yang sejati, itu lebih dahsyat daripada penemuan roda, api, atau bahkan rahasia atom. Ini bukan main-main kan? Artinya, ini dianggap sebagai terobosan paling fundamental dalam sejarah kita. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana bisa cerita satu orang ini mencakup dua hal yang kelihatannya bertolak belakang? Di satu sisi, ada pencarian kebenaran yang super logis. Di sisi lain, ada ujian cinta yang rasanya mustahil banget. Inilah inti dari warisan Ibrahim yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, kita mulai dari perjalanan yang pertama, perjalanan pikiran. Ini penting banget, karena perjalanan Ibrahim itu nggak dimulai dengan pokoknya percaya, tapi justru dengan pencarian jawaban yang sangat terstruktur. Bahkan, ya bisa dibilang hampir seperti metode ilmiah. Jadi, coba bayangin situasinya. Ibrahim tumbuh di tengah-tengah komunitas, bahkan ayahnya sendiri, yang menyembah patung-patung buatan manusia. Dia lihat sekelilingnya dan merasa, kok aneh ya? Ada sesuatu yang nggak beres di sini. Dan dia nggak diam aja. Dia memutuskan untuk mencari tahu jawabannya pakai logikanya sendiri. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Lihat deh metodenya. Ini bukan sekedar merasa, tapi ada langkah-langkahnya. Pertama, dia merumuskan masalah. Orang-orang di sekitarku kok menyembah patung yang nggak bisa apa-apa? Kedua, dia kumpulin data. Dia observasi, dia lihat bintang, bulan, matahari. Ketiga, dia uji hipotesisnya. Bintangnya terbenam, bulan juga hilang, matahari pun sama. Akhirnya, yang keempat, dia tarik kesimpulan. Oke, semua ini nggak mungkin Tuhan. Pasti ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan semuanya. Benar-benar sebuah proses berpikir yang runut kan? Dan yang perlu digarisbawahi, dia nggak simpan pemikiran ini buat dirinya sendiri. Tapi dia juga nggak maksa orang lain. Caranya? Lewat dialog dan nalar. Dia ajak kaumnya berdiskusi, menggunakan logika untuk membimbing mereka pelan-pelan ke sebuah pemahaman yang baru. Tabel ini merangkum semuanya dengan jelas banget. Dari yang tadinya cuma ikut-ikutan tradisi leluhur secara buta, Ibrahim mengubahnya jadi tradisi bertanya dan mencari bukti. Dari menyembah apa yang diciptakan, jadi menyembah Sang Pencipta. Ini adalah pergeseran fundamental dari sikap pasif ke pencarian kebenaran yang aktif dan rasional. Oke, kalau tadi kita bicara soal logika dan pikiran, sekarang ceritanya berbelok tajam. Kita masuk ke perjalanan kedua, perjalanan hati. Dan ini jauh lebih kompleks dan emosional. Sebelum lanjut, kita coba lihat dari kacamata psikologi dulu. Menurut Erich Fromm, cinta itu adalah jawaban dari masalah paling mendasar manusia, rasa sepi dan terpisah. Nah, konsep ini penting banget untuk memahami babak selanjutnya dari kisah Ibrahim. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Ibrahim dikaruniai seorang putra, Ismail. Bisa dibayangkan betapa besar cintanya kan? Nah, di puncak kebahagiaan inilah datang sebuah perintah lewat mimpi. Perintah yang akan menguji cintanya ini sampai ke titik paling ekstrim. Coba kita resapi dialog ini. Ini luar biasa sekali. Ibrahim tidak bilang, aku akan menyembelihmu. Tapi, aku melihat dalam mimpi. Dan jawaban Ismail, bukan penolakan. Tapi, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ini bukan tentang paksaan, tapi tentang sebuah pemahaman dan kepasrahan yang mendalam antara ayah dan anak. Pasti kita semua bertanya-tanya kan, kenapa? Kenapa Tuhan memberikan ujian yang rasanya mustahil dan gak masuk akal seperti ini? Pertanyaan ini benar-benar memaksa kita untuk berpikir ulang tentang apa itu iman dan apa arti pengorbanan. Nah, ini dia jawabannya. Poin utamanya ternyata bukan sekedar ketaatan buta. Ini adalah sebuah ujian psikologis yang sangat dalam. Tujuannya untuk membuktikan mana cinta yang paling besar. Apakah cinta kepada ciptaan, yaitu anaknya, atau cinta kepada Sang Pencipta? Sekarang, mari kita satukan kedua kepingan puzzle ini. Perjalanan nalar dan perjalanan hati. Bagaimana keduanya bisa menyatu menjadi sebuah pengabdian yang utuh? Yuk kita lihat. Jadi, iman yang utuh menurut teladan Ibrahim itu punya dua pilar. Ada pilar pikiran yang terus mencari kebenaran lewat logika dan observasi. Lalu ada pilar hati yang membuktikan iman itu lewat cinta, kepercayaan, dan bahkan pengorbanan tertinggi. Hasilnya,
Sebuah pengabdian yang lengkap, yang nggak cuma diterima akal, tapi juga menenangkan jiwa. Inilah alasan utamanya kenapa Ibrahim jadi teladan bagi begitu banyak orang. Imannya itu bukan cuma iman katanya, tapi iman yang benar-benar dipikirkan secara mendalam dan juga dirasakan sepenuh hati. Warisannya bukan cuma soal hasil akhir keyakinannya, tapi juga tentang seluruh proses untuk sampai ke sana dan membuktikannya. Kisah kuno ini ternyata meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat relevan untuk zaman sekarang. Di era di mana informasi ada di ujung jari kita, di mana kita selalu menuntut jawaban dan bukti untuk segalanya, bagaimana ya cara kita menyeimbangkan kebutuhan akan jawaban itu dengan kapasitas kita untuk percaya dan berpasrah? Ini adalah sebuah tantangan yang saya rasa akan selalu kita hadapi.